Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membuat pak konversi untuk golongan 3D ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari pak integrasi yang kita terima. Misalnya ini ya, teman kami mendapatkan nilai 434,442. Ini nilai lama ya. Kemudian nilai dasarnya 200 kan untuk ahli muda ya, ahli muda ini 200 nilai dasarnya. Jadi ini dikurangi 200, maka hasilnya adalah 234,442. Nah, kemudian kalau kita lihat pada pak berikutnya, ini muncul angka tadi di 234,42 itu muncul di sini ya. Nah, ini kenapa muncul di sini? Ya karena di unsur penunjang nanti, di unsur penunjang tadi maksimal kan 20 ya. 20% ya. 20% dari 200 otomatis kan 20. Nah, kemudian pengembangan profesinya yang diperoleh dia adalah 1,5. Maka untuk penilaian tugas jabatan adalah 234,442 dikurangi ini 21,5, maka hasilnya adalah 212,942. Nah, kemudian ya, untuk pertanyaan kenapa kok ditulis 20? Nah, ini tadi di sana sudah ada di di aturan sudah ada bahwa ketika jumlah kumulatifnya udah melebihi jenjang jabatan yang setingkat lebih tinggi, maka angka penunjang ini dituliskan ya maksimal 20% ya. Coba kita lihat ini maksimal ini 20% ini ya, pada jenjang 3D ini 20%. Nah, jumlah kumulatifnya itu kan melebihi angka jenjang jabatan berikutnya. Jenjang jabatan berikutnya adalah 400 ya, 400 ya, untuk ke golongan 4 itu. Ke golongan 4 itu kan jenjang jabatannya itu ya. Jenjang jabatannya berapa sebenarnya? Jabatannya kan 200 ya. Jadi 200 dari 3C 3D ini 200 untuk menjadi pembina atau ahli madya. Jadi 200 karena dia tadi nilainya di pak integrasi ini adalah 234. Ini kan sudah melebihi dari angka 200, maka ditulis angka nilai unsur penunjangnya 20% maksimal. Nah, jadi ini asal usul ini ditulis ini. Karena ini sudah melebihi dari angka 200 sebagai nilai jenjang jabatan pada 3C dan 3D atau jenjang jabatan ahli muda. Nah, berikutnya kalau kita lihat berikutnya adalah di angka kredit integrasinya diperoleh angka seperti tadi itu. Jadi di sini yang 134 ya, 442 ini yang terdiri dari 20 kemudian 1,5, maka dihasilkan ya untuk jabatan yang tadi ditulis adalah 112,942. Ini dinilai baru. Nah, nilai 100 ini adalah nilai lama. Nilainya siapa? Nilai dia pada saat dia naik ke 3D. Ya, ini nilai lamanya 100. Berarti nanti untuk menjadi dia naik ke 4A, dia butuh 100 lagi dari angka ini. Sisanya otomatis nanti 34,442. Dan otomatis dia selain bisa naik pangkat pada golongan 4A ya, dari 3D tadi, dia sisa 34,442. Sisa ini nanti dianggap 0 karena dia naik jenjang ke ahli madya. Nah, ini jadi dia dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan pangkat itu. 2, jabatan naik, pangkatnya juga naik. Coba kalau kita lihat pada konversi kita ya. Jadi beliau ini kalau kita lihat tadi dari pak integrasi ini dituangkan di sini Bapak Ibu. Jadi pak integrasinya tadi adalah 234,442. Ya kan? Totalnya
Nah, karena dia sangat baik, maka 150% kali 25 nilai dasarnya itu, nilai koefisien ini 25 ini. Nah, setelah itu ya, ini beliau dimasukkan ke sini nilai tadi ini 234,42 ditambah 37,5, 150% kali 25, maka dia punya angka kredit baru 271,942. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini nilai yang digunakan untuk naik pangkat ini yang ini 171,942 yang nilai baru ini ya. Ini diambil 100 untuk naik pangkat ke 4A dan sisanya 71,942. Nah, ini tidak bisa ditabung nanti ini nanti dianggap 0 lagi ke 4A-nya. Nilai lamanya dianggap 0. Ini nanti nggak kepake karena sudah digunakan untuk naik jenjang sebanyak 200. Nilai 271,942 hanya yang digunakan itu hanya 200-nya. Yang ini dianggap 0 nanti pada saat dia naik pangkat keempat. Nah, ini guru ini karena naik jenjang maka dia harus mendaftarkan uji kom di SIM PKB. Nah, kalau tahun kemarin ini saya lihat itu sekitar Maret, tapi tahun ini saya belum tahu. Kita pantau saja di SIM PKB, nanti akan rilis atau akan bisa lihat perkembangannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.